Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manusia dan kegelisahan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Naya Musdalifah Herlina. Saya Sherlina Najwa Putri, dan saya akan menjelaskan tentang bagian pengertian manusia dan kegelisahan. Apa yang disebut manusia? Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam. Manusia mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati. Manusia juga memiliki perbandingan massa otot dengan massa tubuh terbesar di antara makhluk di bumi, menunjukkan tingkat intelektual relatif yang tinggi. Pengertian kegelisahan. Kegelisahan berasal dari kata gelisah yang berarti tidak tentram hatinya, selalu merasa khawatir, tidak tenang dalam hidupnya, atau cemas. Kegelisahan merupakan gejala universal yang ada pada manusia di mana saja. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Naya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor manusia mengalami kegelisahan. A. Stres dan tekanan. Stres dan tekanan bisa saja terjadi akibat tuntutan dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, atau masalah keuangan dapat menyebabkan stres yang memicu rasa gelisah. Yang kedua, yaitu kecemasan. Kecemasan atau kekhawatiran berlebihan tentang masa depan atau situasi yang tidak pasti sering kali membuat seseorang merasakan gelisah. Yang ketiga, perubahan hidup. Perubahan yang besar seperti pindah rumah atau perubahan pekerjaan dapat menimbulkan perasaan yang gelisah. Yang keempat yaitu kesehatan mental. Gangguan kecemasan atau depresi dapat menjadi penyebab utama rasa gelisah. Yang kelima yaitu kurang tidur. Kurang tidur atau tidur yang tidak cukup atau kualitas tidur yang buruk juga dapat meningkatkan perasaan gelisah. Faktor-faktor ini seringkali terkait dan bisa mempengaruhi kesejahteraan seseorang secara keseluruhan. Perbedaan antara kegelisahan dan kecemasan. Kegelisahan biasanya lebih bersifat umum dan tidak terlalu terkait dengan situasi tertentu. Sedangkan kecemasan seringkali lebih spesifik dan bisa merupakan bagian dari gangguan kecemasan yang lebih serius. Contohnya, kegelisahan saat menunggu hasil ujian semester. Selama beberapa hari menjelang pengumuman, pasti akan merasa gelisah dan mungkin merasa tidak nyaman, cemas, tanpa alasan yang jelas, dan sulit untuk fokus pada aktivitas sehari-hari. Kegelisahan ini bersifat umum dan tidak terfokus pada satu situasi spesifik. Untuk contoh kecemasan, presentasi penting di depan dosen dan teman-teman sekelas. Saat memiliki presentasi penting di depan dosen dan teman-teman, sebelum presentasi, Anda akan merasa sangat cemas tentang kemungkinan tampil buruk atau lupa materi. Kecemasan ini lebih terfokus pada situasi spesifik, yaitu presentasi, dan mungkin menyebabkan gejala seperti detak jantung yang cepat, tangan berkeringat, dan sulit tidur. Selanjutnya itu dampak kegelisahan pada individu. Yang pertama yaitu fisik. Gejala fisik dari kegelisahan dapat meliputi peningkatan detak jantung, gangguan pencernaan, gemetar, atau ketegangan otot. Ini adalah respon fisik terhadap stres yang dirasakan. Yang kedua yaitu emosional. Kegelisahan seringkali disertai dengan perasaan ketidaknyamanan, kesedihan, atau frustasi. Individu pun mungkin merasa tertekan atau sulit untuk menikmati aktivitas yang biasanya menyenangkan. Yang ketiga yaitu kognitif. Dampak kegelisahan pada kognisi bisa meliputi kesulitan dalam konsentrasi, pengambilan keputusan yang buruk, atau penurunan produktivitas. Kegelisahan dapat mengganggu kemampuan untuk fokus pada tugas atau membuat keputusan yang rasional. Selanjutnya, adapun cara mengelola dan mengatasi kegelisahan. Yang pertama yaitu teknik relaksasi. Teknik ini mencakup berbagai metode untuk membantu menenangkan pikiran dan tubuh. Beberapa teknik yang umum termasuk pernapasan dalam meditasi,
dan latihan relaksasi ataupun progresif. Teknik ini membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan kesejahteraan emosional dengan menurunkan respon tubuh terhadap stres. Yang kedua yaitu manajemen stres. Ini melibatkan strategi dan pendekatan untuk mengidentifikasi dan mengelola sumber stres dalam hidup. Ini bisa termasuk merencanakan dan mengatur waktu dengan lebih baik, mengatur prioritas, menetapkan batas. Kok aku gini, lu ulang lagi. Adapun cara mengelola dan mengatasi kegelisahan, yang pertama yaitu teknik relaksasi. Teknik ini mencakup berbagai metode untuk membantu menenangkan pikiran dan tubuh. Beberapa teknik yang umum termasuk pernapasan dalam, meditasi, dan latihan relaksasi autoprogresif. Teknik ini membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan kesejahteraan emosional dengan menurunkan respon tubuh terhadap stres. Yang kedua yaitu manajemen stres. Manajemen stres ini melibatkan strategi dan pendekatan untuk mengidentifikasi dan mengelola sumber stres dalam hidup. Ini bisa termasuk merencanakan dan mengatur waktu dengan lebih baik, mengatur prioritas, menetapkan batasan, dan mencari solusi untuk masalah yang menyebabkan stres. Manajemen stres juga mencakup penggunaan teknik seperti penataan ulang kognitif, yaitu mengubah cara berpikir tentang situasi stres. Yang ketiga yaitu konsultasi profesional. Berkonsultasi dengan seseorang yang profesional seperti psikolog, psikiater, atau konselor dapat membantu mengatasi kegelisahan yang lebih berat ataupun kronis. Profesional ini dapat memberikan terapi seperti terapi perilaku kognitif atau yang disebut CBT yang dapat membantu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku yang menyebabkannya. Mereka juga dapat memberikan saran medis atau psikologis yang sesuai dengan kebutuhan individu. Yang keempat yaitu gaya hidup sehat. Mengadopsi gaya hidup sehat berperan penting dalam mengelola kegelisahan. Ini mencakup makanan-makanan bergizi, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan menghindari konsumsi alkohol atau kafein yang berlebihan. Aktivitas fisik misalnya dapat meningkatkan mood dan mengurangi kecemasan, sementara tidur yang cukup membantu tubuh dan pikiran berfungsi lebih baik. Dengan mengintegrasikan teknik-teknik ini dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat lebih efektif mengelola dan mengatasi kegelisahannya. Selanjutnya ada kegelisahan dalam konteks budaya. Yang pertama, adanya perbedaan budaya. Kegelisahan dapat muncul ketika individu atau kelompok berhadapan dengan perbedaan budaya yang signifikan. Misalnya, ketika orang dari latar belakang budaya yang berbeda berinteraksi, bisa timbul ketidakpastian atau kekhawatiran mengenai penerimaan, pemahaman, dan penyesuaian terhadap norma-norma budaya yang berbeda. Perubahan dalam lingkungan budaya yang disebabkan oleh imigrasi, globalisasi, dan interaksi antar budaya dapat memunculkan perasaan cemas atau terasingkan bagi mereka yang merasa budaya mereka terancam. Yang kedua, ada stigma sosial. Stigma sosial ini penilaian negatif atau prasangka yang ditunjukkan pada individu atau kelompok berdasarkan identitas atau ciri-ciri tertentu. Dalam konteks budaya, stigma sosial dapat mengarah pada kegelisahan ketika seseorang merasa tertekan untuk mematuhi norma-norma sosial tertentu dan ketika mereka diisolasi karena perbedaan budaya, agama, atau orientasi seksual mereka. Yang ketiga ada tradisi dan ritual. Tradisi dan ritual adalah bagian paling penting dari identitas budaya. Kegelisahan bisa muncul ketika ada perubahan dalam cara pelaksanaan tradisi atau ritual, atau ketika tradisi dianggap tidak relevan oleh generasi yang lebih muda. Jadi, mari kita hadapi kegelisahan dengan pemahaman dan dukungan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.